Indonesia adalah negara yang istimewa, tidak seperti kebanyakan negara-negara lain yang dimana hanya terdiri dari satu ras atau suku saja, tapi di Indonesia terdiri dari beragam suku dan ras yang menghuni tanah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mayoritas suku di Indonesia memang sudah hidup modern di daerah perkotaan, namun tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk tetap mempertahankan budaya nenek moyangnya dan hidup sederhana tanpa menyentuh kecanggihan teknologi. Beberapa suku di Indonesia bahkan memilih untuk tinggal di hutan belantara atau tempat yang jauh dari keramaian kota. Salah satunya ialah suku Baduy. Suku Baduy memang tidak tinggal di hutan layaknya suku-suku lain yang ada di Indonesia. Mereka tinggal di perkampungan yang jauh dari keramaian kota. Untuk melihat suku Baduy, kalian tidak harus berkunjung ke tempat mereka. Pasalnya, tidak seperti kebanyakan suku lain yang menolak untuk keluar dari wilayah mereka dan menolak para pendatang, tapi suku Baduy seringkali keluar dari wilayah tempat mereka tinggal dan berjalan di wilayah perkotaan. Tidak jarang, kita yang tinggal di wilayah Jabodetabek melihat mereka di jalanan dengan pakaian yang hitam dan berjalan tanpa alas kaki. Mereka menenteng tas kain sederhana, menjajakan madu, atau untuk mengunjungi sanak saudaranya. Meski begitu, tidak semua orang di Indonesia mengenal suku Baduy. Banyak orang yang tinggal di luar daerah Jabodetabek atau luar Pulau Jawa mungkin asing dengan suku satu ini. Maka dari itu, mari kita bahas untuk lebih mengenal suku Baduy Indonesia, salah satu suku yang menjadi keanekaragaman bagi Indonesia, dan inilah tentang fakta. Suku Baduy adalah sebuah suku etnis Sunda yang mendiami wilayah Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Sama seperti kebanyakan suku lainnya di Indonesia, suku Baduy hidup berdampingan dengan alam sekitarnya. Meski mereka tidak tinggal di hutan, orang-orang Baduy sangat menghargai hutan yang telah memberikan kehidupan bagi mereka. Asal-usul nama Baduy sendiri masih simpang siur hingga sekarang, mengingat ada banyak versi yang beredar seputar penamaan suku Baduy. Konon, nama Baduy diberikan oleh orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Kisah ini bermula ketika orang Belanda bertemu dengan orang-orang Baduy di tanah Sunda. Karena mereka melihat orang Baduy saat itu hidup berpindah-pindah, orang Belanda lantas menyamakan dengan suku Bedoin di Jazirah Arab atau Arab Baduy yang juga suka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Cerita lain menyebutkan nama suku Baduy berasal dari nama sebuah sungai di utara desa Kanekes. Sungai ini bernama Sungai Cibaduy. Dikarenakan orang-orang ini tinggal di sekitar sungai tersebut, maka orang-orang luar mulai menyebut mereka dengan sebutan suku Baduy. Menariknya, orang-orang ini tidak pernah menyebut diri mereka sendiri sebagai suku Baduy, melainkan mereka menyebut diri mereka sendiri dengan nama orang Kanekes. Orang-orang Baduy percaya jika mereka adalah keturunan Batara Cikal, yaitu salah satu dewa yang diutus ke bumi untuk menjaga harmoni di dunia. Kisah lain menyebutkan bahwa suku Baduy adalah warga kerajaan Pajajaran yang memilih untuk mengasingkan diri ke Pegunungan Kendeng. Semua bermula ketika putra Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada tahun 1570, raja kedua dari Kesultanan Banten yang bernama Maulana Yusuf berhasil mengalahkan kerajaan Pajajaran yang berpusat di Bogor, Jawa Barat. Di saat mayoritas rakyat Pajajaran memutuskan untuk masuk Islam, sebagian lainnya memilih untuk mempertahankan agama nenek moyang mereka dan kabur ke Pegunungan Kendeng dan tinggal di sana hingga hari ini. Tidak seperti kebanyakan suku di Indonesia yang terdiri dari satu golongan yang mendiami satu wilayah yang sama, orang-orang dari suku Baduy berbeda. Meski sama-sama orang Baduy dan tinggal di wilayah Pegunungan Kendeng, ternyata suku Baduy terbagi menjadi dua golongan, yakni suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Untuk membedakan suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, ada beberapa ciri yang bisa kita lihat, salah satunya ialah warna pakaian.
Orang Baduy luar biasanya memakai pakaian berwarna hitam atau biru tua, sedangkan orang Baduy dalam memilih berpakaian berwarna putih. Perbedaan warna pakaian ini sebenarnya juga memiliki makna sendiri. Pakaian suku Baduy luar yang sering dipakai berwarna hitam atau biru yang memiliki arti kesederhanaan. Sedangkan pakaian orang Baduy dalam yang berwarna putih melambangkan kesucian sekaligus tanda bahwa mereka masih tetap teguh memegang adat istiadat nenek moyang mereka dan menolak kehadiran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Orang Baduy dalam sangat tertutup dan menggantungkan hidupnya kepada alam. Perbedaan lainnya ialah orang Baduy luar sudah lebih terbuka dengan budaya luar. Mereka mulai mandi menggunakan sabun, menggunakan barang elektronik, bahkan dengan senang hati menerima turis asing yang datang berkunjung dan mengizinkan turis-turis ini untuk menginap di rumah mereka, berbeda dengan suku Baduy dalam yang lebih tertutup. Orang Baduy luar tinggal di 50 kampung yang tersebar di berbagai wilayah kaki Gunung Kendeng, sedangkan orang Baduy dalam tinggal di 3 kampung dan dipimpin oleh ketua adat yang dikenal dengan sebutan Puun. Kampung-kampung tersebut adalah Kampung Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo yang terpisah dari kampung Baduy luar. Mengenai kepercayaan, kamu mungkin beranggapan bahwa suku Baduy beragama Islam. Namun, kenyataannya mereka tidak menganut satupun agama yang diakui oleh pemerintah. Sama seperti kebanyakan suku-suku lain di Indonesia, orang-orang Baduy atau orang-orang Kanekes menganut agama kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka memuja kekuatan alam dan juga nenek moyang yang terdahulu yang dikenal dengan ajaran Sunda Wiwitan. Dalam ajaran Sunda Wiwitan terdapat 3 alam, 2 diantaranya dihuni oleh manusia. Alam pertama disebut Buana Nyungcung, yakni alam tempat bersemayang Sang Hyang Kersa. Alam kedua adalah Buana Panca Tengah, sebuah alam yang ditempati manusia yang masih hidup. Terakhir adalah Buana Larang, alias neraka, yang menjadi tempat orang-orang jahat yang disiksa setelah mereka meninggal dunia. Sama seperti agama lainnya, orang Baduy juga memiliki kitab, tempat beribadah, dan juga doa-doa yang dilantunkan. Untuk beribadah, orang-orang dari suku Baduy akan pergi ke Pamunjungan yang berada di wilayah perbukitan. Di sana, mereka akan melantunkan kidung atau nyanyian lengkap dengan beberapa gerakan tari. Doa-doa agama Sunda Wiwitan bisa ditemukan di kitab yang menjadi pegangan hidup mereka. Kitab ini dikenal dengan nama Kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Kitab Sang Hyang Siksa Kandang berisi ajaran keagamaan yang dianut oleh nenek moyang mereka di zaman kerajaan Sunda ratusan tahun yang lalu. Mayoritas orang Baduy bekerja sebagai petani. Namun, berbeda dengan kebanyakan petani yang membajak sawah dengan menggunakan kerbau bahkan traktor, orang-orang Baduy, terutama Baduy dalam, melarang hewan berkaki 4 memasuki wilayah mereka. Selain menanam padi, suku Baduy juga menanam kopi dan umbi-umbian. Sebagian hasil panen biasanya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sebagian lainnya dijual kepada orang lain. Selain bertani, orang Baduy juga masuk ke hutan untuk mencari madu. Para kaum perempuan biasanya menenun kain untuk dijadikan pakaian, ikat kepala, ikat pinggang, dan juga tas khas suku Baduy yang dikenal dengan nama koja. Selain digunakan untuk perjalanan jauh, koja juga dijual kepada wisatawan yang datang berkunjung. Berbeda dengan mayoritas orang-orang yang tinggal di perkotaan yang tidak peduli bahkan berani merusak alam, masyarakat suku Baduy justru sangat menghargai dan melindungi alam sekitar tempat mereka tinggal. Penghargaan mereka terhadap alam terlihat jelas dari bagaimana mereka menjalankan hidupnya, termasuk saat mereka membangun rumah sekalipun. Orang-orang Baduy tidak sembarangan membangun rumah. Mereka memperhitungkan segalanya, termasuk arah sinar matahari. Oleh karena itu, rumah-rumah suku Baduy selalu menghadap ke arah utara atau selatan. Selain arah rumah, mereka juga menggunakan bahan alami, yaitu bambu dan kayu yang mereka dapatkan dari hutan. Untuk pondasinya, mereka menggunakan batu dari kali, lantai, serta dindingnya terbuat dari anyaman bambu, dan daun pohon kelapa kering digunakan sebagai atapnya.
Rumah khas suku Baduy biasanya terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama digunakan sebagai ruang tamu atau tempat menenun bagi perempuan. Ruang tengah digunakan sebagai kamar tidur. Yang terakhir, yaitu ruang belakang, digunakan sebagai dapur untuk memasak dan menyimpan hasil panen dari ladang. Berbeda dengan kebanyakan orang yang tinggal di kota dan memilih hidup bebas tanpa terikat dengan peraturan yang terlalu banyak, orang-orang Baduy masih sangat memegang teguh terhadap aturan yang diturunkan oleh leluhur mereka. Tidak peduli jika aturan itu sudah berusia sangat tua, mereka masih menjalankannya hingga hari ini. Memang tidak semua orang Baduy seketat ini dalam aturan. Orang-orang Baduy luar cenderung lebih terbuka, tetapi beda dengan orang-orang Baduy dalam. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang Baduy dalam memegang teguh adat istiadat warisan nenek moyang. Mereka juga memiliki seperangkat larangan yang tidak boleh mereka lakukan dalam hidup. Pantangan mereka salah satunya ialah tidak boleh menggunakan transportasi modern, mulai dari transportasi umum seperti bus, kereta, dan angkutan umum, bahkan membeli motor dan mobil untuk kendaraan pribadi. Di desa mereka, tidak ada orang Baduy yang memiliki kendaraan dan tidak boleh ada kendaraan yang masuk. Sebagai gantinya, mereka mengandalkan kedua kakinya untuk pergi kemana-mana. Hal ini juga berlaku ketika orang Baduy berpergian keluar wilayah mereka. Kalau kalian pernah bertemu orang Baduy, mereka selalu terlihat berjalan kaki ketika menuju suatu tempat. Selain dilarang menggunakan kendaraan, orang Baduy juga dilarang menggunakan alas kaki, baik itu sendal maupun sepatu. Aturan ini tetap berlaku meski mereka pergi keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Pantangan lainnya bagi orang Baduy ialah pintu rumah harus menghadap utara atau selatan. Orang-orang Baduy sangat hati-hati dalam menjalani berbagai aktivitas, apalagi jika aktivitas itu berhubungan dengan alam. Selain menggunakan semua bahan dari alam, suku Baduy juga selalu membangun rumahnya menghadap ke utara atau selatan. Hal ini dilakukan agar rumah mereka dapat sepenuhnya terkena sinar matahari. Orang-orang Baduy juga dilarang menggunakan barang-barang elektronik. Sejak kecil, mereka tidak pernah berkenalan dengan yang namanya barang elektronik. Akan tetapi, di masa sekarang, beberapa orang Baduy luar memang sudah berkenalan dengan barang-barang elektronik, namun tetap saja barang-barang elektronik yang digunakan juga sangat terbatas. Orang Baduy juga diperbolehkan hanya memakai pakaian serba hitam atau putih saja. Salah satu ciri khas suku Baduy adalah mereka selalu memakai pakaian berwarna hitam. Pakaian inilah yang membuat mereka lebih mudah dikenali ketika berada di jalanan. Bagi orang Baduy, warna baju merupakan bagian dari identitas mereka. Pakaian serba hitam menunjukkan bahwa mereka berasal dari Baduy luar, sedangkan orang Baduy dalam selalu memakai pakaian yang berwarna putih. Dibanding orang Baduy luar yang sering berpergian, orang Baduy dalam tidak pernah menggunakan teknologi dalam kehidupannya dan tidak pernah pergi keluar meninggalkan desa mereka. Kehidupan orang Baduy memang jauh lebih sederhana ketimbang kita yang tinggal di daerah kota dan sangat dekat dengan segala teknologi yang maju yang ada di sekitar kita. Namun, di satu sisi, mereka juga layak menjadi contoh bagi kita yang hidup di kota. Salah satunya, teladan yang baik dari mereka adalah betapa mereka sangat menjaga alamnya dan sangat suka dengan kesederhanaan. Mereka sadar bahwa semaju apapun kehidupan, manusia akan selalu bergantung kepada alam. Rusaknya alam membuat manusia terancam. Kita yang tinggal di kota atau yang sudah mengikuti perkembangan zaman diharuskan menyadari akan hal itu.